Buntut dari teror terhadap aktivis kontras Andri Yunus yang dilakukan oleh para oknum anggota BAIS, Gus Islam mengatakan bahwa untuk menghentikan teror adalah dengan cara tumbangnya Prabowo. Gak ada pilihan lain. Menurutnya, Prabowo adalah demensia atau sudah pikun. Dia mencontohkan bahwa sama seperti perang Iran, yang bisa menghentikan perang itu bukannya negosiasi syarat. Yang bisa menghentikan perang tersebut adalah dengan tumbangnya Trump. Kalau rasa aman rakyat harus menunggu presidennya tumbang, berarti ada yang tidak beres di negeri ini. Pernyataan Gus Islah yang mengatakan bahwa teror terhadap aktivis dan masyarakat sipil baru berhenti kalau Prabowo tumbang, ini bukan sekedar kritik. Ini merupakan sinyal bahaya. Artinya negara dianggap gagal melindungi rakyatnya sendiri. Adanya kegelisahan serius terhadap fungsi perlindungan negara terhadap rakyatnya. Kalau benar bahwa rasa aman rakyat dikaitkan dengan jatuhnya seorang presiden, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, institusi penegak hukum dianggap gagal total. Polisi, tentara, dan institusi hukum lainnya dipersepsikan tidak lagi netral. Mereka bukan lagi sebagai pelindung, tetapi justru bagian dari ketakutan itu sendiri. Yang kedua, narasi politik mulai menggantikan logika hukum. Ketika solusi atas teror bukan lagi penegakan hukum, tetapi perubahan kekuasaan, maka yang sedang bergeser dari negara hukum menuju politik liar. Tapi di sisi lain, pernyataan ini juga berbahaya jika dibiarkan tanpa klarifikasi, karena dampaknya ini bisa memperkeruh situasi, memperdalam polarisasi di masyarakat, dan membuka ruang spekulasi liar yang justru memperlemah situasi politik. Teror terhadap aktivis dan masyarakat sipil harusnya dihentikan tanpa syarat politik apapun, karena keamanan bukan hadir dari kekuasaan, tapi ini merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Kalau ada teror yang harus dipertimbangkan bukan presiden, tetapi impunitas, kekuatan, dan kegagalan para penegak hukum. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku. Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar. Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala BAIS mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ato'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Setelah ramai di sosial media terkait dengan pernyataan Rizwan Sianipar bahwa Yusuf Kala adalah aktor intelektual yang mendanai sekitar 5 miliar rupiah terkait dengan kisru polemik ijazah palsu milik Jokowi, hari ini Yusuf Kala menyampaikan klarifikasi melalui siaran persnya bersama pengacaranya. Beliau mengatakan bahwa dia sama sekali membantah hal tersebut. Menurutnya, bahwa dia tidak pernah mengenal si Rizwan Sianipar dan juga Dr. Tifa. Yang dia kenal hanya Roy Suryo. Itu pun karena beliau merupakan mantan menteri. Karena merasa dirugikan dengan informasi dan tuduhan tersebut, maka beliau rencananya akan melaporkan Rizwan Sianipar ke Mabes Polri melalui kuasa hukumnya. Akhirnya polemik ijazah Jokowi sudah melebar kemana-mana dan kita sebagai masyarakat terus dibuat bingung dengan isu ijazah ini yang tidak pernah berakhir.
Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris Krim, saudara Rismon, mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian ada sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris Krim, saudara Rismon, untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana, kapan? Ratusan batalion baru mau dibangun, tapi kenapa warga di berbagai daerah justru bilang, kami masih trauma? Pemerintah berencana membangun ratusan batalion TNI, bukan cuma buat pertahanan, tapi juga dukung program seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Masalahnya, di lapangan muncul penolakan. Di Biak, Papua, lokasi batalion disebut menyentuh tanah sakral dan sumber air warga. Di Pasuruan, warga menolak karena konflik lama soal tanah belum selesai. Bahkan ada trauma insiden penembakan di masa lalu. Sementara di Sulawesi Selatan dan Papua Selatan, warga khawatir kehilangan lahan hidup mereka. Para ahli juga mengingatkan, keterlibatan militer dalam urusan tanah bisa bikin konflik makin rumit dan posisi warga jadi lemah. Jadi ini soal pembangunan untuk negara, atau justru ancaman baru bagi ruang hidup warga? Apakah kalian kaget? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih lihat berita-berita yang kayak gini itu udah nggak bikin kaget. Kenapa? Karena pemerintah sering banget melakukan hal-hal blunder atau melakukan hal yang tidak semestinya. Hal yang semestinya dilakukan, dilupakan, itu udah sering banget pemerintah melakukan itu gitu loh. Sampai saking seringnya kita sudah terbiasa disuguhi hal-hal bodoh gitu loh. Nah kalau sekelas tindakan-tindakan teror atau intimidatif di Indonesia belum masuk kategori pelanggaran HAM, itu udah biasa gitu loh. Karena di Indonesia yang namanya pelanggaran HAM itu hanya berlaku untuk rakyat yang menolak program pemerintah. Seperti contohnya kalau ada rakyat yang menolak, mengkritik, tidak setuju dengan program MBG, nah itu baru pelanggaran HAM. Kalau ada rakyat yang menolak, mengkritik, tidak setuju dengan koperasi desa, nah itu baru pelanggaran HAM. Nah dari sini nih kita bisa menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM versi pemerintah dan pelanggaran HAM versi the real pelanggaran HAM untuk rakyat sipil itu berbeda gitu loh. Pemerintah hanya akan lantang teriak pelanggaran HAM ketika program atau biasa kita sebut kepentingan pemerintah itu terganggu. Tapi kalau rakyat sipil biasa mendapatkan aksi teror bersifat intimidatif, bersifat pembungkaman suara, itu belum masuk pelanggaran HAM, tapi bisa disebut pelajaran. Aksi-aksi teror seperti penyiraman air keras, ini ada maknanya, ada makna tersiratnya gitu loh. Kalau sampai rakyat sipil biasa ini nih, seperti kita ini nih, berani mengkritik pemerintah, entah itu institusi, lembaga, atau pemerintah itu sendiri, nah ini yang bakalan didapat. Kalau nggak disiram air keras, ya rumahnya dilempar molotov. Kalau rumahnya nggak dilempar molotov, ya bakalan mendapatkan parsel, menerima bingkisan berupa bangkai-bangkai binatang. Jadi kalian nggak usah kaget kalau sekarang melihat pemerintah yang terkesan alot, bertele-tele, mempersulit pengkategorian pelanggaran HAM atas aktivis yang mendapatkan penyiraman air keras gitu loh. Di Indonesia ada kejadian yang lebih besar lagi gitu loh. Kejadian apa itu? Ingat, di Indonesia ada puluhan ribu siswa yang menjadi korban keracunan MBG. Iya kan? Tapi sampai detik ini juga kejadian luar biasa ini tidak dianggap pelanggaran HAM. Jangankan dianggap pelanggaran HAM, lawang kejadian luar biasa ini aja cuma dianggap persentase kecil. Keracunan puluhan siswa ini cuma dianggap
persentase kecil oleh pemerintah, dan SPPG yang mensuplai makanan yang mengakibatkan puluhan ribu siswa ini keracunan juga tidak ada satupun yang diproses oleh pihak berwajib, tidak ada satupun SPPG yang diberhentikan, ya kan? Apalagi cuma kejadian satu aktivis yang mendapatkan penyiraman air keras. Kalau boleh saya ngomong ya, inilah the real pesona Indonesia.